Thariqah Alawiyah itu adalah dipelopori oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Pelopor pertamanya Ra'isus Subhah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Thariqah Alawiyah ini enggak ada baiat-baiatan. Enggak perlu wiritan khusus. Ya, kalau Anda perlu wiritan ada disediakan mulai sekecil mungkin sampai panjang mungkin, sebesar mungkin. Ada wirdul latif, ada wirdul kabir, ada itu wiridnya ini, ada semuanya. Cuma intinya 5 hal. Thariqah Alawiyah ilmu. Inti masuk Thariqah Alawiyah nggak tahu wudu, nggak bisa dong. Itu ilmu wajib. Anak ngikuti Thariqah Alawiyah tapi nggak tahu halal haram, nggak bisa. Ilmu. Kedua, amal. Amal. Inti punya ilmu tak nggak ada amal, nggak berfungsi. Ada pedang, ada belati, ada panah, ada singa di muka. Cukup dengan membawa pedang, kamu akan selamat dari singa. Nggak bisa. Pedangnya digunakan untuk melindungi dan untuk menyerang. Cukup dengan ilmu akan selamat, nggak bisa. Ilmunya diamalkan. Kenapa? Muka kamu ada neraka, muka kamu ada husnul khotimah, di muka kamu ada adab kubur. Nggak bisa kamu selamat hanya dengan ilmu tanpa amal. Ilmu amal. Paham, fikihnya luar biasa. Syarat sholat paham, rukun sholat paham, yang membatalkan sholat paham, waktu sholat paham semuanya, sunahnya sholat paham, apal semuanya, tapi nggak sholat. Enggak bisa. Ilmu, amal. Kedua, ikhlas. Ketiga, ikhlas. Ilmu, amal, ikhlas, saudara. Kenapa? Amal kalau enggak ikhlas, itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang keempat yaitu al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ilmu, punya amal, ikhlas, masih takut. Takut apa? Amalnya enggak diterima oleh Allah. Sehingga enggak sombong, sehingga enggak ujub, sehingga tetap tawadhu, sehingga tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau sudah buat pondok, wah ana buat pondok, ini pondoknya ana, enggak ada takut. Nih, percuma. Ente harus takut. Ente buat pondok, ente buat masjid, tetap harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Belum tentu ente husnul khotimah. Belum tentu amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima apa? Zuhud, wara. Wara itu hati-hati. Hati-hati. Bukan hanya yang haram saudara tinggalkan. Yang tidak perlu ditinggalkan untuk menjadi perlu. Yang tidak perlu ditinggalkan untuk menjadi perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yani. Kalau rezeki haram ya wajib ditinggalkan. Ini halal nih. Ini halal. Anda nggak perlu. Ya asal jadikan perlu. Kenapa? Oh sedekahkan. Nah, jadikan perlu kan. Ini warok ini. Ini warok. Yang tidak butuh dijadikan butuh. Yang tidak butuh dijadikan butuh. Anak nggak butuh ya sarung yang harganya 2 juta. Padahal butuhnya anak cuma sarung yang bisa menutup aurat saya, yang bisa anak buat sholat. 100.000 juga dapat. 2 juta anak belikan sarung 20, yang satu aku pakai, yang lainnya aku berikan kepada orang yang butuhkan sarung. Jadi butuh. Warok saudara. Lah kalau sudah begitu Anda mengikuti Thariqah Alawiyah. Jadi Thariqah Alawiyah ini ingin membentuk kita manusia yang sempurna dalam ukuran tentunya ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti para ahli bait, ngikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu maksudnya Thariqah Alawiyah. Nggak ada baiat-baiatan.